Everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Sadar atau tidak, kita kadang menghabiskan banyak waktu di dunia digital. Internet menjadi hal primer dalam hidup dan seperti mengendalikan kita. Algoritma memberi kita konten dan hal-hal yang mereka ingin kita lihat, lalu membuat kita menyukai apa yang mereka ingin kita sukai. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak memiliki kontrol dalam pikiran dan yang kita lakukan di dunia digital. Tapi setidaknya masih ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membuat waktu di dunia internet ini menjadi lebih terarah. Kita akan bahas soal ini. Perangkat smartphone dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Apapun bisa dilakukan di smartphone. Teknologi ini memberi kita kemudahan, tapi juga ada efek buruknya, yaitu ketergantungan kita terhadap aplikasi yang ada di smartphone kita. Harusnya kita dapat memilah dan menghapus aplikasi yang tidak terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari. Misal aplikasi edit foto, cukup gunakan satu saja. Anda tidak perlu mempunyai aplikasi yang fungsinya sama dalam smartphone Anda. Kebiasaan mengatur memori Anda secara teratur juga penting. Menghapus file-file lama atau membersihkan cache dari beberapa aplikasi. Hal ini akan membuat kerja smartphone Anda lebih ringan. Yang kedua adalah matikan notifikasi. Beberapa notifikasi aplikasi kadang memaksa kita untuk sesegera mungkin mengeceknya. Dan kadang itu cuma hal-hal yang tidak penting seperti notifikasi promosi marketplace atau update aplikasi lama. Jadi, luangkan waktu untuk memfilter aplikasi apa yang Anda izinkan untuk muncul di smartphone. Tidak semua notifikasi harus dimatikan. Dengan begitu Anda akan tahu mana notifikasi yang penting dan bersifat segera dan mana yang bisa ditunda. Yang ketiga adalah self control. Anda bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jangan menaruh handphone Anda di saku saat di rumah. Hal ini akan membuat Anda tergoda untuk terus menyentuhnya. Taruhlah di tempat yang jarang Anda jangkau, misalnya tas atau meja kamar tidur. Buatlah diri Anda senyaman mungkin tanpa ponsel dengan melakukan hal-hal lain. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi rasa ketergantungan dengan ponsel Anda. Kemudian, batasi penggunaan internet di jam-jam tertentu. Jangan melihat ponsel Anda 1 jam sebelum tidur. Sinar biru dari layar ponsel atau komputer Anda akan membuat mata menjadi lebih lelah dan panas. Anda dapat mengecek atau sekedar browsing pada jam-jam tertentu yang sudah Anda tentukan. 1 jam cukup. Dengan begini, Anda tidak akan tiap menit mengecek ponsel. Secara tidak langsung, hal ini juga dapat menghemat kuota internet Anda. Yang keempat adalah puasa media sosial. Saya pernah membahas ini di video yang lama. Bagaimana sosial media dengan efek buruknya. Dan saya melakukan detox media sosial selama 7 hari. Di media sosial ada polarisasi yang dapat merubah atau dapat memengaruhi diri kita. Mulai dari politik, gaya hidup, atau bahkan pendidikan kita. Tidak jarang media sosial membawa toksik, membawa racun seperti hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Di beberapa jurnal dan artikel ada efek buruk media sosial. Yang pertama, menurunkan produktivitas, menjadikan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, lalu menginginkan perhatian orang lain. Misalnya kita suka saat foto kita di-like. Dengan puasa media sosial, kita akan lebih sadar dengan fungsi sebenarnya dari media sosial. Apa tujuan kita bermain media sosial? Ikut-ikutan, bisnis, cari informasi, atau cuma ingin atensi dari orang lain. Coba deh
nggak perlu lama-lama, 1 atau 2 minggu aja, nanti lihat hasilnya. Dan untuk Anda yang main jobnya di dunia digital, akan lebih sulit meminimalkan hal ini. Tapi Anda mungkin bisa mencobanya di hari Minggu atau hari libur. Dan untuk Anda yang menyukai gaya hidup minimalis, cobalah untuk terus konsisten menjalaninya. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe ya.